Kemarin dia telepon nggak kasih apa-apa. Iya, sampai orang wow. Kayaknya biasanya. Iya, itu masih ada. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari yang baik karena kita masih bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya menemukan kata-kata yang bagus dan itu menjadi motivasi buat saya yang membuat saya juga harus dengan kata-kata ini. Iblis paling jago dalam ibadah. Iblis juga paling jago dalam ilmu. Nyatanya memang segala sesuatu dipikir secara logika masuk. Tapi satu, iblis yang tidak punya kerendahan hati. Kalau kita mau mengalahkan musuh kita, ayo rendah hati. Musuh kita bukan orang yang menyakiti kita, bukan orang yang membuat kita kepahitan, bukan. Musuh kita adalah ego kita sendiri. Sama-sama, ayo kita belajar untuk rendah hati, agar apa yang segala sesuatu yang kita lakukan mendapat perkenanan di hati Bapa. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita pujikan. Kami datang Tuhan. Kami datang pada jiwaku.
diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau ada di saat ku perlukan, setia selalu selamanya, selamanya. Kau kekuatanku, kau menghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Ya Bapa, ini janji kami Tuhan, kami memberikan hidup kami kepada kami. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Bapa kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Setiap detik, setiap menit Dia begitu baik. Kasih-Nya sempurna menyertai kita. Meskipun kita salah, meskipun kita melakukan dosa, Dia tetap mengampuni kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan, saat kami datang kepadamu. Engkau menyegarkan jiwa kami. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita renungkan Tuhan Yesus baik. Dia baik. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna dalam hidup kami Bapa. Selain kami mengucap syukur, kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sadar Tuhan, tidak banyak yang bisa kami unggulkan dalam diri kami. Kekuatan kami, kemampuan kami tidak ada artinya Tuhan, karena kami bukan siapa-siapa. Engkau adalah Allah kami, Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami. Saat kami menyadari hanya Engkau Allah kami, kami tahu Bapa, sekalipun apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Yesus, Engkau tahu hati kami pribadi lepas pribadi. Kami datang ke tempat ini murni untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu, kami haus suara-Mu Tuhan, kami haus berkat rohani Tuhan. Tidak ada tujuan yang lain selain untuk membesarkan nama-Mu. Karena itu Bapa, kiranya Engkau sendiri yang campur tangan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sucikan hati kami. Terlebih dari itu Bapa, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan setiap kami, anak-Mu, umat-Mu, hamba-Mu.
Engkau izinkan untuk tetap menikmati hari-hari kami yang selalu baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat kita menyadari pemilik hidup kita hanya Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak pernah ada rasa takut, terus melangkah. Apapun itu, ada Yesus di depan kita. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya akan seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. God bless you. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, amin, semuanya akan seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Saya undang Tante Kasih untuk memberikan kesaksian. Pemilik hidupku. Shalom. Shalom. Terima memberi kesaksian kebaikan Tuhan yang
selalu memberi mujizat-mujizat terhadap diri saya. Saya mau bercerita, awalnya saya mau pergi ke seorang teman di Sawo Jajar untuk besuk karena dia sakit. Saat di Sawo Jajar saya ditegur orang, "Mas mau kemana?" Terus saya belum sampai menjawab, ada seorang perempuan mendekati saya. Terus orang itu bertanya, "Kalau mau tukar uang mata asing itu di mana ya?" Terus saya ingat yang ada itu di BNI. Terus saya mengatakan, "Kalau mau tukar uang ke BNI, Bapak harus keluar dulu dari Sawo Jajar." Setelah itu seorang wanita kira-kira umur 40 tahun itu tanya dengan saya, "Ada apa ini?" Terus tak lama kemudian datang ada mobil putih dengan 2 penumpang. Terus orang perempuan itu mengatakan, Mas, ini ada masalah, tolong diantar ke BNI." Terus saya dimasukkan dalam mobil, saya duduk di dalam mobil, diapit dengan pelakunya dan orang perempuan itu, sehingga saya tidak bisa berkutik. Terus dalam mobil itu orang pelakunya itu terus tanya soal keadaan saya pernah bekerja di mana, tinggal di mana. Nah, karena saya tidak sadar, saya jawab terus apa yang dia tanyakan itu, saya jawab terus. Terus kemudian saya mikir, loh, orang ini kok terus tanya uang. Terus dia mengatakan, "Mas, saya datang ke Indonesia ini mau memberi sumbangan untuk gereja." Terus saya jawab, "Oh, kalau mau memberi sumbangan, ayo saya kenalkan dengan pendeta saya." Terus orangnya nggak berani, terus tanya terus sampai mulai dari Sawo Jajar sampai ke Ronggolawe itu terus tanya dengan saya. Kemudian mungkin Roh Kudus datang memberkati saya, terus saya itu teringat, orang ini kok terus tanya uang. Terus pundaknya itu saya tepuk-tepuk gini, "Kalau pegang uang jangan dipamer-pamerkan, nanti kalau dijamret." Soalnya orangnya itu membawa uang satu benda seperti dolar atau palsu, saya nggak tahu. Terus saya tepuk-tepuk gitu, "Kalau bawa uang jangan dipamer-pamerkan, nanti dijamret orang, susah." Terus tanya, terus akhirnya sampai ke BNI. Saya diajak turun, saya nggak mau, saya dalam mobil. Terus saya mengatakan begini, "Kalau Bapak mau minta tolong, selama saya bisa membantu, saya bantu. Tetapi kalau soal uang, saya nggak bisa." Terus akhirnya sampai jam 8 itu sampai setengah 10. Soalnya saya disandra dalam mobil di BNI itu. Terus kemudian, "Sekarang saya mau pulang." Terus orangnya mengatakan, "Pulang kemana?" Saya nggak mau pulang ke rumah, soalnya nanti kalau saya diikuti dan saya dibujuk untuk memberikan apa-apa, saya pasti memberi. Terus saya mau pulang, loh, pulang kemana? Ya saya mau pulang ke Sawo Jajar, soalnya saya ingat nanti saya digendam lagi. Terus akhirnya sampai Sawo Jajar, sampai SMP 5 ada mikrolet, CKL itu ada. Terus, "Sudah Mas, saya turun." "Sudah Pak, saya turun sini, saya mau naik sendiri, naik itu." "Kemana?" "Ya ke Sawo Jajar." Terus saya sampai Sawo Jajar, saya lihat, oh orangnya nggak ngikuti saya. Kemudian saya turun karena lapar, saya masuk di depot.
saya masuk di depot, saya makan sambil tolak, oh orangnya nggak ada, aman. Terus akhirnya saya setelah bayar, saya ke rumah teman. Terus teman saya gini, aduh Citin, untung ya tadi nggak diturunkan di tempat yang jauh. Umpama diturunkan terus uangnya apa apoji cincin diminta musnah itu. Terus ya Tuhan terima kasih, saya masih ditolong, masih dilindungi itu. Terus akhirnya saya pulang sampai rumah, saya pesen sama minta tetangga saya, Pak tolong Pak, nanti andaikan ada orang lelaki mencari saya, katakan saya pergi. Terus pagar saya gembok, pintu depan saya kunci, saya di belakang, sudah saya aman. Terus saya dengarkan lagu-lagu rohani, hati saya tenang, gembira. Terus terima kasih, itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Roh Kudus hebat ya. Saat kita nggak memikirkan apa itu, kadang kita nggak mikir ya apa ya kok kayak gini. Tapi yang terjadi lain, yang terjadi beda. Mungkin ada yang mau kesaksian lagi? Baik, silakan. Proses yang dilakukan dulu sama Ibu. Shalom. Saya juga mau saksi. Saya juga mau digendam. Waktu itu saya sama masih pakai kalung ya. Pulang dari pasar sama Pak Gunawan. Terus Pak Gunawan itu sudah muncul, saya kan di belakang. Terus diturun, terus diparani sama mobil laki-laki 2. Terus kok saya mau tanya, saya mau memberi persembahan untuk orang Jompo. Oh di Siloam Kristen itu loh, orang Jompo yang Kristen. Oh di Siloam, Ibu antar saya. Enggak Pak, ini loh nanti tak kasih uang. Saya tuh uangnya ditunjukkan saya gini. Ibu naik ayo tak, nanti tak kembalikan ke sini, nanti tak kasih uang. Enggak usah takut. Saya gini, enggak Pak, saya enggak usah loh. Orang 2 itu maksa saya suruh naik. Jangan Pak, nanti aku suami saya nunggu saya di depan, nanti dimarah saya. Saya tuh ngeyel gitu terus ya. Duh, nanti tak antar ke sini lagi. Biar suaminya jalan bingung. Udah sini, gini aja Pak. Ayo, itu rumah saya sudah dekat rumah itu. Itu depan rumah saya tuh, suami saya itu di depan. Ayo ikut, yang ikut biar suami saya. Loh jangan, saya mau minta Ibu aja. Enggak Pak, saya enggak mau. Saya gitu, saya dipaksa terus saya bilang, udah saya mau nanti ditunggu suami saya. Saya gitu, nanti saya dimarah. Pak Gunawan sudah sampai rumah. Terus saya sampai rumah. Terus Pak Gunawan tak ceritani, orang ini mandek sini ada orang sih. Enggak ada. Jadi saya memang mau digendam tapi puji Tuhan loh buat itu loh. Saya tuh ke pasar terus akhirnya saya gitu. Wes aku gak pakai kalung wes gitu. Karena saya kan punya kalung ya. Mungkin saya mau gendam kalung saya itu. Kan kayak saya ke pasar setiap hari kan ke pasar ya itu diberhentiin orang itu. Saya begini, bersyukur saya tuh Tuhan tolong saya. Itu sekali. Yang 2 kali pernah lagi sama Pak Gunawan kan sering jalan ya. Terus nemu amplop itu pikirnya kok asli, persis asli. Terus dibuka, loh itu surat warisiat kayaknya asli. Terus dikasih ke nomor HP, terus suruh hubungi nomor itu. Terus Pak Gunawan, wah ini nanti dapat hadiah kalau mau ngirim itu ke pintu ya, telepon. Terus dia bilang, Bu, telepon terus dia bilang, oh ya itu surat saya mau dibujuki. Terus Ibu keberisian nanti saya kasih uang 10 juta ke pintu ya. Pikirnya waduh untuk 10 juta ya. Saya tuh ke ATM. Terus Ibu ke ATM ya nanti uangnya saya transfer. Saya waktu itu gak mikir loh uangnya duit kok dikirim ke ATM. Saya tuh masuk ATM. Bu nomornya kering berapa tuh? Terus aku juga ngomong gini. Loh nek transfer lah yuk kamu toh nggak mungkin toh kamu ngirim pin. Justru dia kan ngirim ke buku saya gitu ya. Enggak Pak, enggak. Ibu tuh mau dikasih berkat kok. Ini nomornya berapa gini-gini. Terus saya langsung tutup, saya keluar. Aduh, oke lah 10 juta saya nek buka itu ya. Saya bersyukur sama Tuhan dulu. Saya tuh kok so yono anut pergi ke ATM. Mau dikasih uang 10 juta sama Pak Gunawan. Pikirnya kepingin ya 10 juta. Tapi Tuhan dulu baik. Enggak jadi dihapusi moannya. Terus gini, Bu nanti gak kasih berkat gini. Pokoknya dirayu saya. Terus gini, enggak Pak sudah kok
kok tanya nomor bis segala, saya kan curiga ya. Terus saya tutup, saya terus keluar. Marah-marah, lu kok dikasih uang kok malah ditutup gini-gini ya. Kan ada HP kan, terus saya langsung keluar. Terus nggak jadi saya tak keluar. Saya mau pergi gereja, waktu itu mau ke gereja. Terus lolos saya 2 kali. Uang 10 juta kalau enggak, ya saya hilang. Tuhan tuh nolong saya loh. Terima kasih, itu saja. Tuhan berkati. Tuhan Yesus baik ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, iblis itu loh jago dalam ibadah, itu jago. Dalam ilmu juga lebih jago karena segala masuk dalam logika. Dipikir-pikir masuk memang, nanti tolong ya hubungono nanti kamu tak kasihi. Masuk memang. Tapi kita tetap, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saat kita meyakini, kita yakin, kita percaya Yesus yang paling besar dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus terus.
sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawati kami satu persatu. Lebih Engkau sudah memberkati kami dengan pujian. Pujian yang kami naikkan bersama ini Bapa, ini sebagai pengakuan kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka sebab itu Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin pujian. Bahkan Engkau juga memberkati lansia yang ada yang datang pada saat ini Bapa. Bahkan sebentar Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu. Namun sebelum firman-Mu disampaikan hamba-Mu, Bapa, Engkau sudi mengampuni segala kesalahan kelemahan lansia yang ada. Kami banyak kekurangan kelemahan terhadap Engkau. Namun Bapa, kami percaya sebentar firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi lansia yang ada. Maka sebab itu sebentar Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, supaya pelayanan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menyenangkan hati-Mu Bapa, terlebih-lebih menjadi berkat bagi kami semua, sehingga sebentar kami pulang, tidak pulang sia-sia, namun kami pulang lansia yang ada, membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat sore. Wah ini silakan duduk Om Adi sama Om Agus. Ya betul ya, harus kenal. Tadi saya sudah kenal. Ya, ini juga selamat datang yang baru-baru ini, tapi sebenarnya sudah kenal lama ya. Ini ada Bu Ida, ada Bu Margaret, ada Bu Herlina. Nah ini yang sering-sering keliru ini saya. Satunya Li Yin, nah, tapi ini waktu di Menggono Liu Yin, gitu ya, betul ya. Kita ada Tante Eli, ini juga keliru, mana sampai keliru. Saya masih jalan-jalan, masih ada pelayanan di luar kota. Ternyata Tante Eli yang di Lahore, ya ini Tante Eli yang di Sulfat. Ya, saya sangat senang sekali ya bisa ketemu lagi. Ya, jadi kita nggak usah terlalu berpikir yang tentang negatif. Wijaya di luar pun ya pasti diceritakan jelek, diceritakan baik, wis sudah nggak usah diambil pusing ya, karena ya itu tadi kita ini nggak sempurna, semua itu nggak sempurna. Jadi baik pun ya kadang orang dibicarakan jelek, jadi jelek ya dibicarakan baik ya, seperti itu ya. Ya terima kasih, selamat datang, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya saya jelaskan sedikit aja tentang komunitas ini ya biar ngerti ya. Jadi ini memang saya bilang bukan gereja, bukan persekutuan doa, tapi berbentuk komunitas yang puji Tuhan isinya lansia. Nah yang bedanya sesuai yelnya diberkati, memberkati, penuh inovasi. Kalau penuh inovasinya wis selalu baru. Terlebih lagi ada yang ngomong lansia kok tidak melayani. Ya ini inovasi baru. Tapi puji Tuhan sampai hari ini pun tidak ada sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya padahal kita tidak kalah jauh dengan pelayanan kita sampai ke Malang Selatan, masih pinggir lagi, masih Sitiarjo masih pinggir lagi. Tapi puji Tuhan kan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu berarti apa? Berarti penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Ya tadi kesaksian sangat luar biasa. Bu Kosasi tadi ditolong Tuhan. Intinya setelah dia pulang, menghilangkan rasa tegang, menghilangkan rasa cemas. Lalu apa? Ya sudah, muji Tuhan. Jadi kesaksiannya Tante Lingin ya sama. Nanti gantian ya, saya rindunya seperti itu. Jadi diberkati, memberkati, penuh inovasi, nanti gantian. Siapa yang berani japri saya, Pak Wijaya, saya besok Rabu mau kesaksian, tak pasang foto nih, jejer aku bisa, atau jejer pembicara, kan keren ya. Terus tak share-nya di mana? Semua media sosial tak share. Hari ini pun juga di share. Ya ini live YouTube, bukan YouTube, live FB ya. Kemarin Bu Kosasi juga tanya, Pak Wi benakno FB ku? Oh tak benakno, sekarang sudah punya Facebook. Ayo siapa yang mau kepingin punya Facebook, enggak apa-apa, tak benerno. Cekno bisa tahu, oh Facebook ini seperti ini gitu ya. Tapi dipakainya yang positif ya. Siapapun yang mau belajar, saya terbuka. Wis mau apa? Ini Cik Wilun ya sudah baru ya. Ngerti kan Cik Wilun kalau daftar sekarang pakai tulisan. Ya, mek ngomong tok.
cuma ngomong tok langsung di grup jadi tulisan. Nah ini loh luar biasanya media sosial. Ya nanti yang dari tulisan bisa saya jadikan suara, bisa. Ini semua kita harus ngikuti, kalau kita nggak ngikuti ya nggak bisa gitu loh. Jadi saya terbuka, siapapun yang mau belajar, ayo mau belajar sama saya. Tapi ojo jam kerja, ojo jam pas malam. Nanti saya dimarahi Ibu Yuli ya, seperti itu ya. Ini juga tema yang singkat aja tapi bukan satu kebetulan. Saya selalu menyediakan jauh-jauh sebelumnya. Ini saya beri tema memuji Tuhan. Ya, seperti tadi Bu Kosasi muji Tuhan. Ibadah pun di sini kita ini yang perlu apa sih? Muji Tuhan. Makanya jangan eman-eman di suara. Ya kan? Kalau di rumah kita bisa memuji Tuhan sepuasnya, di ibadah pun kalau bisa ya memuji, buka mulutnya muji Tuhan, muji Tuhan. Mau angkat tangan, mau tepuk tangan. Istilahnya jangan anyi-anyi ya, betul ya? Bahasa Jawanya seperti itu ya. Total sudah, mau muji benar-benar. Mau teriak ya tidak apa-apa, namanya memuji. Itu yang perlu. Ya kalau sekarang di ibadah cuma diem, plengok ya ngapain? Terlebih lagi sampai saya larang untuk tidak boleh tidur. Nah, tidur di rumah toh, bener enggak? Lebih enak tidur rumah sudah. Di spring bed enak wis tidur, ngapain ke ibadah kalau tujuannya untuk tidur. Tapi sekali lagi di sini ini kita sama-sama membangun ya, setuju ya, jangan ada ketersinggungan. Kita semua itu ada kelemahan sendiri-sendiri, setuju ya. Mungkin ada yang mungkin nggak kuat karena mungkin melean, akhirnya tidak bisa tidur, waktu ibadah tidur. Ada yang memuji, suaranya tidak enak, akhirnya diem toh. Nah di sini kita akan belajar, kita ini harus memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan temanya ini ada ayat Efesus 5 ayat 19. Bisa dibantu membacakan yang keras. Efesus 5 ayat 19. Di sini banyak ayat tentang memuji Tuhan, itu banyak ayat. Karena kita mau belajar, kita jangan ngerti cuma ibadah, wis datang, tapi kita nggak ngerti memuji Tuhan itu gimana ya, percuma ya, betul ya. Ayo dibaca yuk, Efesus 5 ayat 19, silakan yang dulu bisa baca. Efesus 5 ayat 19. 19. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, ini memuji Tuhan. Makanya saya rindu di grup kita ini selalu ada respon. Grup kita ini banyak, di dalamnya juga anggotanya banyak. Minimal kita ini kalau pagi wis muji Tuhan. Saya ini seperti bukan suatu keharusan ya, bangun tidur itu saya langsung bikin renungan, langsung bikin. Bukan masalah ikut-ikutan atau apa, enggak. Kita rindu memuji Tuhan. Sampai-sampai saya punya, kalau firman ini tak pakai buat suara. Kadang kan orang malas baca ya, setuju ya? Bener ya? Akhirnya dirungokno ae. Sing gak keri apa JIGS Tokam diberkati. JIGS Tokam memberkati. Nah, seperti itu. Jadi ini berupa inovasi baru ini, muji Tuhan itu seperti itu. Nah, di grup ini saya rindu. Ayo mulai. Nanti rasakan sendiri. Dengan kita memuji Tuhan, kita ini dapatnya apa? Minimal kita ngomong aja, ngetik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat hari ini. Sudah, itu aja diketik, itu luar biasa. Setuju ya? Bisa kira-kira? Cuma ngetik. Nah, ada kecanggihan lagi kan, tinggal saya selalu ngajari, tinggal dipencet tombol mic yang warna hijau, ditahan. Ada aja ya? Makanya kecanggihan teknologi ini sangat luar biasa. Ngerti, wong males itu ngerti banget. Ya, dengan dipencet hijau kita ngomong aja sudah. Mau nyanyi, mau ngomong ditahan dulu, malah dilepas. Nah nanti bisa keluar nanti. Dicoba ya. Salah nggak apa-apa. Nanti kalau nggak benar nanti saya bantu gitu ya. Jadi biar kita ini sama-sama ada satu kerinduan memuji Tuhan. Ya kembali lagi kita akan belajar tentang memuji Tuhan itu untuk apa gitu ya. Ada satu ayat lagi bisa dibantu bacakan di Mazmur 150 ayat 6. 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Ya kita fokusnya tentang temanya memuji Tuhan. Ya silakan Tante Ana mau baca, silakan.
bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, di sini bernapas semua enggak? Ya, bernapas kan berarti ayo muji Tuhan. Ojo lupa. Dengan kita muji Tuhan nanti rasakan sendiri wis. Bukan orang lain wis, kita rasakan sendiri. Terutama apa? Kita ini sukacita, kita ini tenang. Jadi memuji itu jadi satu respon diri kita ini kepada Tuhan. Oh, Tuhan itu sangat luar biasa baik. Ya, kita bisa bernapas. Bahkan kita hal yang terburuk pun kadang kita marah kalau mungkin sandal kita ketelisut, ya betul enggak? Pagi-pagi wis sandal ketelisut terus marah-marah. Tapi itu lihat kebaikannya Tuhan. Yang saya selalu ngulang-ngulang, kita bisa berdiri di sini, kita beribadah di sini, kita bisa melakukan aktivitas seperti ini. Syukurono ini sing harus perlu. Kita bukan mau menakut-nakuti tentang keadaan mereka yang mungkin sakit. Sampai-sampai saya selalu mengingatkan nanti ngebel, suster pipis. Takut enggak kira-kira seperti itu? Bisa bayangkan enggak? Kalau kita selalu seperti itu di rumah sakit, kita harus tertidur, takut kita. Itu selalu saya bicarakan untuk apa? Mengingatkan kita supaya kita ini lebih ke arah bersyukur terus. Jadi kita memuji itu berarti apa? Ayo diulang lagi. Bentuk respon kita ini mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang penting. Jadi kalau kita ikuti ibadah, kita ngerti ibadah, kita bila perlu tiap hari ibadah, tapi nggak ngerti tentang memuji Tuhan, ya percuma. Yang pertama, respon buat diri kita pribadi lepas pribadi, bukan nunjuk kiri kanan. Respon pribadi lepas pribadi ini menunjukkan rasa syukur sama Tuhan. Waduh, bersyukur besok ibadah wilayah, wakil bisa nyentak kok pas di omah ibu ana. Waduh, sukacita. Loh, ini bersyukur, betul enggak? Nah, kalau kita beribadah hanya untuk ngalor, ngidul, merono, merene, bingung enggak? Sekali lagi di sini saya selalu menekankan Wijaya enggak ada larangan sama sekali, terutama untuk beribadah itu harus. Tapi ini satu poin ini tentang memuji Tuhan. Ibadah itu benar-benar murni sudah kita mau beribadah, terutama apa? Muji-muji Tuhan, nyeneng hati Tuhan. Dan nanti yang rasakan siapa? Ya diri kita pribadi lepas pribadi. Nggak bisa kita muji Tuhan, Pak Adi muji Tuhan, kalau Pak Gunawan untuk berkat, nggak bisa. Jadi pribadi lepas pribadi. Jadi nomor satu, memuji Tuhan itu bentuk apa? Respon kita, mengucap syukur sama Tuhan. Amen. Itu yang penting. Terus setelah kita mengerti memuji Tuhan, otomatis kita harus tahu. Setelah kita ngomong muji Tuhan, kita sampai ngomong haleluya, Tuhan Yesus dahsyat segalanya. Nah, dampaknya apa buat diri kita? Nah, ini yang perlu kita tahu. Ini bukan ngiming-ngiming, tapi benar-benar Tuhan berikan yang luar biasa buat kita. Setelah kita memuji Tuhan, wah luar biasa. Terlebih lagi kalau keadaan tidak tenang, keadaan kacau, ya benar enggak? Enaknya apa? Yosnya ya. Sekali lagi saya setiap di mobil barang itu saya selalu nyetel radio Tritara. Kita bisa request lagu, kita bisa kirim salam. Saya rindunya lansia ini enggak seberapa ngerti gitu. Ayo kita mulai minta lagu, kita mulai memuji Tuhan, kita sapa kiri kanan lansia di Malang kan gitu ya. Ya, sekarang kita belajar dampak ketika kita ini sudah memuji Tuhan. Yang nomor satu, Allah bertahta atas pujian. Nah, ini harus ngerti dulu bahwa Allah itu bertahta atas pujian kita, pribadi lepas pribadi loh ya. Kembali lagi, bukan ngurusi pujian orang lain, pribadi lepas pribadi. Setelah kita memuji Tuhan, kita punya kuasa bertahta atas kepala kita. Itu yang luar biasa. Ini dia ada di ayatnya di Mazmur 22 ayat 3. Saya akan bacakan. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sudah selesai. Dengan kita memuji, pasti kita punya kuasa sudah. Kita nggak usah ngelirik kanan, ngelirik kiri. Ya, yang luar biasanya lagi kita tidak sedang menghakimi ya, tidak sedang menghakimi. Saya selalu ngomong, ayo kalau ibadah itu ojo turu, ya jangan tidur. Ya karena apa? Ayo kita ini fokus. Biar kita ini ibadah. Loh, sudah menyiapkan waktu ini luar biasa loh. Saya tahu aktivitas lansia di sini ini sangat-sangat luar biasa. Saya bersyukur, katakanlah di sini bukan masalah takut, nggak ada yang saya layani. Saya yakin kok, saya memberikan yang terbaik, saya komitmen, saya konsekuen, saya satu tujuan ya.
Saya kenal Bu Yermi, Bu Sri ini saya anggap sebagai legendarisnya lansia. Awal-awal saya melayani lansia yang saya cari Bu Yermi rumahnya. Setuju ya Bu Yermi ya? Saya parani itu sama engkong. Ya, saya awal-awal itu melayani. Tapi mana saya belok? Enggak. Sampai hari ini pun loh, ada yang anak sekolah minggu di sini. Ada yang dewasa muda di sini. Enggak. Saya fokus. Apapun sudah yang terjadi, yang penting komit. Ini loh, komit ini susah. Susah sekali. Terlebih lagi komit untuk fokus di salah satu gereja. Terlebih lagi, maaf kata, saya sampai ngomong, hari ini saya bisa ngomong, Senin sampai Sabtu pasti ada ibadah. Betul ya? Kemarin 3 artis datang ke Malang. Loh, guyu. Yang pasti bukan Bu Sri artisnya. Yang ada Jeffrey S. Chandra. Kemarin ada siapa itu lagi di IAS. Banyak, makin banyak. Saya seneng. Sudah datang ke KB, ya kan? Aku tak acara dewe akhirnya. Seperti itu. Tapi fokusnya kan luar biasanya ini. Banyak ibadah. Tapi di sini kita diingatkan, ayo beribadah itu yang benar. Beribadah benar itu untuk siapa sih? Untuk diri kita kok. Kita fokusnya apa? Sama Tuhan. Terlebih lagi muji Tuhan. Saya berani menentang sudah orang-orang yang ngomong lansia aku wancet ngono ae. Enggak, saya selalu di depan. Saya selalu ngomong di depan. Bahkan dibilang belani lansia sudah. Saya belani lansia sudah. Mulai dari yang acara dihakimi bungkus-bungkus, yang acara rebutan, acara tarung, gosip, kebu-kebuan sudah Wijaya di depan. Karena nomor satu apa? Saya memaklumi. Betul enggak? Sikon pribadi, lepas pribadi itu harus dimaklumi. Ya, kita enggak sedang menghakimi mereka yang mungkin berduit, uangnya berlimpah-limpah. Maaf kata, masih melakukan hal yang enggak terpuji. Loh, saya dengar. Tapi apa sih tujuannya? Ayo kita ini berubah. Kita ini ayo mulai berubah untuk melakukan yang baik. Bukan menakut-nakuti juga, karena waktu kita ini tidak banyak. Setuju ya? Mau saya aja loh takut, yang belum 50 loh takut. Betul enggak? Ya bukan masalah takut diambil Tuhan, ya waktunya Tuhan ya sudah, kita mau apa. Tapi takutnya apa? Kalau kita sudah ketemu Tuhan di akhirnya, terus ngomong, sapa kamu, ngeri enggak? Enggak, istilah disepak gitu. Takut ya? Betul ya? Jadi nomor satu itu tadi, kita harus pegang Allah bertata di atas pujian. Ini pegangin dulu. Ayo kita mulai gencar puji-pujian. Jadi gereja walaupun isinya lansia, rame. Lalu sampai saya berani ngomong di 2 gereja yang dulu pernah kita jalan bersama. Saya selalu ngomong, lansia ini atmosfer. Betul enggak? Sampai saya berani ngomong, segala sinyal itu kalah dengan lansia. Mau XL, mau AM3 simpati kalah sudah sama lansia. Begitu ada suara A gitu, langsung dengar KB. Setuju enggak? Luar biasa enggak lansia? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya ini hebatnya lansia. Tapi saya tidak menghakimi tentang keburukan, enggak. Tetap namanya obrolan kan selalu ada positif, ada negatif ya. Tapi kita berusaha untuk apa yang kita dengar itu selalu positif, yaitu di lansia. Ya, nomor satu tadi, Allah bertata atas pujian. Ya, itu dipegang dulu ya. Jadi ojo malas-malas lek pujian. Ya, lek waktunya pujian, ayo nyembah, lek muji-muji, solat tepuk tangan, angkat tangan, enggak apa-apa. Ya, yang nomor 2, salah satu senjata melawan roh jahat. Nah, ini penting. Ya, itu tadi Bu Kosasi kesaksian. Tanya Bu Kosasi aja enggak janjian. Bu Kosasi kesaksian tentang ini enggak. Saya yakin di tempat ini dilawat Tuhan. Saya yakin segala apa yang dikatakan di tempat ini itu kehendaknya Tuhan. Saya enggak gaduh-gaduh. Hari ini saya harus kesaksian tentang memuji Tuhan enggak. Kita enggak tenang, kita takut, kita khawatir. Sudah. Kuncinya apa? Ya sudah, muji Tuhan, nyembah Tuhan sudah. Kita akan terhindar terutama apa? Dari roh jahat. Ini senjata pamungkasnya orang Kristen. Tapi kalau ada masalah, ada suatu pergumulan, kita diem aja. Kita enggak kenal Tuhan, tapi seakan-akan enggak kenal Tuhan. Ya sudah, siap-siap. Siap-siap kita akan terus ditempa suatu masalah. Ya, cepat aja ini langsung nomor 3, membantu mengatasi masa kesesakan. Ini saya alami.
Saya sempat goncang, saya sempat down, saya sempat waduh wis kayak wis ndak wis ada yang dari sini ngomong ya saya yakin ini setan iblis wis mandek lapo ngangguren. Ada suara itu, wis pokok nganggur waktumu, materimu, semua kon kasihno, ya kan? Sampai-sampai kau nggak eling anakmu. Nah tapi hari ini saya dibawa untuk fokus. Kembali lagi saya ngomong, lu saya nggak kerasa pelayanan saya ini di Facebook, lu saya lihat. Mulai saya FA, jadi gembala FA, itu sudah hampir 14 tahun. Jadi sebenarnya ketemu Bu Sri itu sebelum bener saja nih, sudah 14 tahun. Iya, mulai dari lansia. Nah ini ada saksi juga Kok De. Kok De ini mulai dari FA ya ya. FA Betani, saya jadi gembala, saya sudah, ini belum tak bangun, ini masih ada kamar, ya di pojok situ sudah 12 orang, sampai akhirnya buahnya 30 orang. Saya sukacita, saya melayani, saya fokus. Saya tidak ada tujuan apa-apa. Terlebih lagi kalau sudah ngomong tentang makan, waduh, makan terus ya ya. Makan terus ya Bu Sri ya, setiap FA ya. Nah ini luar biasanya, kita nggak akan kekurangan kok. Sudah wis kita nggak usah mikirkan tentang mbok di kono kira-kira kayak opo, mbok di kono kayak opo jemblem, tok wis males wis kayak jemblem. Lu jangan gitu loh. Saya yakin besok yang ke Bu Ana nanti udah mulai kenyang nanti, lihat aja. Jadi kita ini sudah percaya aja gitu loh. Jangan selalu saat-saat ini yang saya sampai agak ini, tapi sekali lagi bukan menghakimi loh ya. Sekali lagi bukan menghakimi. Saya sampai ngomong lagi hati ibadah, kok boleh mangan gitu loh. Ya, tapi sekali lagi tidak menghakimi ya. Saya tahu, saya pun yang mengalami. Saya seneng kalau ibadah orang memakan itu prasmanan, aku seneng. Saya nomor 1 mungkin, seneng saya. Mau saya sampai melayani sampai hafal di gerejanya Pak Wijaya berapa mobil Pak Wijaya, berapa jemaat yang dibawa Pak Wijaya. Urusannya apa? Ya makan pasti ya. Bener enggak? Mau tak sangoni sandal aja gak mungkin. Betul enggak? Ya. Seorang gembala mau kita layani gak mungkin mau Pak Wijaya bawa orang berapa lansia bisa muangannya banter-banter. Enggak apa-apa, enggak masalah. Saya enggak merasa malu. Saya merasa ya ini inovasi baru. Ini yang lansia aja bisa melayani. Ya betul enggak? Nah kalau di situ ada jemaat-jemaat muda-mudi, ya sudah lewat. Berapa yang datang Pak Wijaya? 8 orang. Wah, wis lumayan. Sudah disediakan nasi kotak, jangan jangan asam. Barangkali sudah ada. Nggak ada selama ini yang saya ajak teman-teman gak dapat itu enggak. Teman-teman oleh Pak Paul. Paling parah. Ya betul enggak? Tapi sekali lagi saya enggak mengejar itunya. Saya enggak mengejar fokus ke situnya. Enggak. Oh karena kita berangkat pasti kok. Sampai-sampai ditakoi. Berarti pasti enggak kalau sudah ditanyai. Pasti kan ya sudah itu dibuang, sudah pemikiran itu buang aja sudah. Nah kita mau ibadah fokus sudah melayani Tuhan, muji Tuhan. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi ayo kita ini mulai lebih dewasa lagi. Jangan selalu ngomong tentang waduh di sana dimakani ini, di sini dimakani ini, di sini makani ini. Ruwet dewe gitu loh. Ya betul enggak? Akhirnya bingung. Tapi kalau kita sudah punya keyakinan, setiap pelayanan, setiap ibadah sudah pasti ada. Saya sampai pernah ngomong saya ini. Setiap gereja yang saya waktu itu dianggap mendukung, saya melayani mendukung, saya selalu ngomong nomor 1 harus ada berkat perjamuan kasih. Itu yang nomor 1. Bukan kita ini mau jaga enggak. Tapi kalau kita fokusnya beribadah dan kita sudah yakin wis dicukupkan pasti ada konsumsi, selesai wis gak usah mikir macam-macam. Ya, moga-moga mulai saat ini yang di sini wis nggak usah mikir yang itu. Ya, bapak kayak bandeng, KFC nggak usah wis. Ya betul ya Pak Juan ya. Penting kita ibadah wis kayak bakso, oke. Kayak tahu campur, oke. Angsle, oke. Wakai sudah. Tapi fokusnya kita beribadah, muji Tuhan. Itu yang diutamakan. Ya, itu yang ketiga, membantu mengatasi masalah kesesakan. Kita pasti mengalami ya. Maksudnya di sini nggak ada yang mengalami masalah, pasti ada. Tapi dengan kita muji nomor 1 kita tenang. Kita ini tenang. Kalau pergumulan saya banyak sekali, tapi saya selalu tenang. Saya selalu mungkin nyanyi-nyanyi, bikin kata-kata. Itu menenangkan diri sendiri. Itu yang penting. Yang nomor 4, salah satu cara memuliakan Allah. Wis gak ada cara lainnya.
Kita sebagai orang Kristen tidak ada cara lainnya untuk memuliakan Allah kecuali apa? Muji, nyembah, nyenengno hati Tuhan. Benar-benar memuji-muji sudah. Nah kalau sekarang ya sekali lagi saya selalu ngomong, kalau kamu ibadah tapi kamu jajak memuji tapi menengai, mingkemai, cangkeming ngapain gitu loh. Muji-muji, nyembah-nyembah sudah. Tepuk tangan, angkat tangan. Bawa hati dan imanmu benar-benar, oh aku mau muji Tuhan, aku mau nyenengno hati Tuhan. Di situ pasti akan merubah pribadi lepas pribadi. Saya senang kok di sini ini, saya senang sekali. Lebih lagi kalau saya ngomong lebay, waduh pikir Wijaya saya lansia, waduh lebay lah. Ya kan, mau saya kenal satu pribadi sampai saya ngomong lansia mana yang saya enggak pernah kenal. Bahkan mungkin dalam hitungan hari saya kenal Pak Hanafi juga masih baru, tapi saya langsung kenal, saya bisa memperkenalkan ini loh pelatih sepak bola nasional. Loh, saya berarti kenal enggak? Dalam enggak? Oh, Kocuan, saya kenal istrinya Tante Yemi dengan keadaan segini itu sudah. Saya kenal. Tapi ayo kita mulai membicarakan itu yang positif. Soalnya apa? Lama-lama kalau kita membicarakan yang jelek, takutnya itu bumerang. Setuju ya? Pasti nanti mbak-ndil kepada kita. Saya mengenal lansia bukan hanya sekedar mengenal atau enggak. Sampai-sampai yang pengalaman yang saya alami tidak terlupakan. Saya waktu ke rumahnya Bu Siami, saya ini tidak tahu beliau ya apa karena penjemputan ya daerah Sukun mungkin harus digoyang ya, dalam arti harus digoyang. Makanya saya lagi memulai lagi untuk ibadah wilayah dan nanti startnya di Ibu Ana. Nanti wilayah-wilayah lain saya yakin sudah pasti ada tempat sudah, nanti Blimbing, Sulfat nanti pasti ada lagi. Tempatnya di mana? Wis percaya aja, Tuhan pasti sediakan. Ndak ono kayak warung. Sudah, penting bisa kumpul, bisa nyeneng hati Tuhan, bisa muji nama Tuhan. Dulu saya cari rumahnya Bu Siami itu sepeda motor, saya tekadkan sudah. Namanya saya sampai ngomong mungkin gang kelinci. Akhirnya sepeda ini tidak bisa balik loh. Sepeda, bisa bayang no ya? Bukan mobil loh, ini sepeda motor tidak bisa putar balik. Ini wandi. Akhirnya sampai akhirnya buka pagar orang baru bisa tak belok. Nah itu loh. Itu bentuk apa sih? Saya ini komitmen, saya ini konsisten. Saya enggak, biar orang mau ngomong apa ya penting saya ini lansia ya tetap lansia sudah. Saya kenal pribadi lepas pribadi, enggak hanya cukup aku kenal jangan isi Wilun, mesti Wilun tok enggak, dalam-dalamnya kenal, aku ruwete ya kenal. Tapi puji Tuhan saat ini si Wilun mulai bertumbuh. Ya kan ada perubahan enggak? Sampai-sampai waktu saya selfie, teman-teman juga ngomong, "Kan kok iso mbek iku lho, kok enggak nyokot?" Ya, saya sampai bayangmu ngarep gak nyopot. Oh sama, iya kan? Tapi perubahan pribadi lepas pribadi bertumbuh. Yang seneng siapa? Coba. Kalau saya fokusnya sama Tuhan. Tuhan ini sudah tak laku no Tuhan. Aku nyeneng hatimu. Nah, tapi buat Cik Wilun sendiri, loh sudah ada perubahan. Ya. Amen. Ya. Siapa yang bisa membawa katakanlah bukan sombong aja sudah berani di depan gereja, bukan gereja yang dia tempati loh, di luar loh. Kadang saya bawa ke desa, dia harus kesaksian, dia harus nyanyi juga, kadang doa, kadang ya ruwet. Gak apa-apa, sudah, tapi fokusnya apa? Tak bawa untuk berubah. Nah kita, kalau kita ini sudah didukung, ya tetap, ya ayo dukung pisan. Minimal ada satu perubahan yang benar-benar. Jangan hanya saiki berubah, kambuh lagi. Nah ini yang cilaka ya. Ini saya kenal semua, saya kenal Pak Gunawan, saya kenal Bu Lingin, Bu Pris. Tidak cukup hanya kenal, saya kenal Bu Herlina, saya kenal Bu Margareta, Jalan Batubara saya juga pernah jemput tin. Nah nunggu dijemput. Ya masih ingat ya Bu Herlina sama Bu Margareta. Mungkin Bu Eli juga saya kenal, Bu Eli Sulfa, Bu Lingin ini masih jarang tapi sudah kenal gitu ya. Jadi saya ini fokus melayani ini hanya untuk apa sih fokusnya saya ini yang hati Tuhan aja. Tidak ada untuk pemikiran-pemikiran lain biar orang mau ngomong apa terserah. Berarti saya fokus, saya lebih senang lagi kalau semua bisa di sini. Saya senang sekali karena saya yakin inovasi-inovasi baru ini akan muncul di sini. Sampai-sampai saya tidak bisa bayangkan orang Australia bisa ke sini, orang India bisa ke sini, ya entar lagi ini Juni, Juli dahsyatnya nanti lihat. Saya sampai kadang kaget, loh kok iso orang ini ke sini, loh kok iso orang ini ke sini.
Sekali lagi saya selalu ngomong, sudah jangan dinanti tentang berkatnya. Di mimbar ini loh nanti dia memberikan berkat yang luar biasa. Nah, sing lain-lain nih bonus tentang beras, tentang kue, tentang apa, bonus saya tidak pernah janjikan sama sekali. Tapi saya yakin saya ditemukan pada orang-orang yang tepat. Kemarin pun tanpa disengaja saya undang telepon ini itu tuh makan restoran. Ini itu sudah makan enak. Saya yakin kok berkati Tuhan itu tidak terduga, tidak bisa direncanakan. Ayo melok nang Surabaya, nang restoran yang luar biasa. Nasi campur aja 60.000, enak ya? Enak enggak? Lari sudah. Oh enak, si makan langsung ngomong enak. Lo tidak diduga-duga, betul enggak? Berkat itu tidak bisa diduga-duga. Saya tidak berani menjanjikan, oh ini. Terus mau Pak Wijaya kirim Pak Wijaya vitamin. Masih ingat enggak siapa yang dulu tak kirimi vitamin waktu PPKM? Ya, semua. Loh ini loh berkat. Ya. Dari kekuatan saya enggak, dari orang lain nyuruh saya tak bagi, maksudnya. Dalam kondisi PPKM loh, Tuhan ngasih berkat. Ya, makanya kita yakin lagi dengan kita memuji Tuhan. Wis percaya berkat itu pasti ada. Wis kita mulai hari ini bukan satu peraturan atau fokusnya. Ayo setiap ibadah dimanapun saya tidak melarang. Ayo fokus apa sih? Muji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Sing lain-lain dipastikan ada. Saya yakin. Saya selalu ngomong pasti ada. Wis, gak ada kebacut. Itu aja, gak usah undang lansia. Ya, setuju enggak? Oke, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, baca mengakhiri firman ini saya akan bercerita. Dari cerita ini pun ya sudah banyak obrolan di luar. Seakan-akan Wijaya nak so firman, isoy cerita ya sudah biar aku seneng cerita. Seneng gak lagi diceritani, enak kan diceritani ya. Wong iso ngrungokno nanti bisa diceritakan kepada orang lain ya. Cerita apapun sudah. Nah, tapi kalau orang ngomong waduh, gak iso firman tapi kok cerita tok ya wis gak apa-apa. Kita terima aja. Memang kemampuan saya seperti ini gitu loh. Nah, sekarang kasih firman sak jam 2 jam kira-kira turun enggak? Metu lagu nih. Ojo turu. Ojo turu. Ojo turu. Dengar firman Tuhan, ojo turu, ojo turu, ojo turu, ojo turu, ojo turu. Nah, itu sekali lagi lagu ini bukan dari pencipta yang luar biasa enggak. Oleh-oleh melaku gitu loh, ngerasani sing turu. Gak langsung ada orangnya gak ngerasani ya, tapi bentuknya apa? Wow, lansia ini sudah berubah. Nanti kalau dengarkan firman Tuhan langsung melek wis. Mungkin Bapak Wijaya nyanyi lagu itu ya, melek akhirnya. Ya seperti itu. Jadi ini satu cerita di suatu perusahaan besar. Ini perusahaan internasional lah ya. Perusahaan ini sudah besar sekali, sudah terkenal, sudah ternama. Pemimpin perusahaan ini manggil 3 direktur. Wah, perusahaan 3 direktur bisa bayangkan ya besarnya ya apa ya, sudah besar ya, dipanggil di kantor. Dia cuma ngomong aja, tolong masalah ini selesai. Dia nggak ngomong tentang masalah apa tentang kepada direktur ini. Otomatis berarti pemimpin nyuruh menyelesaikan masalah, berarti ada masalah, betul nggak? Hanya berucap seperti itu aja. Seorang pemimpin kan seenaknya sudah, tinggal tuding, tinggal nyuruh, selesai. Ya, direktur ini masuk kantor. Pemimpin ini hanya ngomong, selesaikan masalah ini, saya maunya tertulis di kertas. Wah, ini perintah dari atasan yang harus benar-benar dilakukan sudah. Setelah itu kantor ditutup, mereka pulang ke rumah masing-masing. Di waktu ngomong, dia juga ngomong, saya nggak mau lama-lama, 1 minggu harus diselesaikan masalah ini, tertulis. Cerita ini singkat aja, nanti diambil hikmahnya. Setelah di hari hanya 1 minggu berikutnya, direktur ini menghadap kepada pemimpinnya. Otomatis perintahnya tertulis, berarti bawa kertas KB. Wah, ditulis KB ya. Ya, akhirnya pemimpin ini ngambil. Dari ketiga ini bagus, sudah tulisannya bagus semua. Yang aneh dari satu direktur ini, tulisannya ada gambarnya. Ada bergambar. Dia menjelaskan satu masalah diselesaikan dengan tertulis dan bergambar. Pemimpin ini merasa, kok aneh, tak suruh menyelesaikan masalah kok malah digambar. Dia merasa bingung, akhirnya
Dengan masa marah dia panggil direktur yang nulis ini, kamu menyepelekan saya ya, kamu merendahkan saya ya. Perintah ini kan kamu tak suruh nulis menyelesaikan masalah ini tertulis di kertas, kok kamu malah gambar. Direktur ini hanya ngomong dari ketiga orang yang Bapak panggil, dari perintah yang Bapak berikan, kita disuruh nulis. Saya kepingin beda. Saya ingin memberikan penjelasan itu yang beda kepada Bapak dengan tulisan dan gambar. Maaf Pak, tujuannya bukan untuk hanya Bapak yang mengerti, tapi andai kata dibaca orang lain makin tambah ngerti dan memahami tentang masalah yang akan kita selesaikan. Di situ pimpinan ini langsung berubah. Dia langsung menyalami orang ini dan dia ngomong, kamu yang calonnya bakal jadi pemimpin di perusahaan ini. Sederhana ya ceritanya ya. Ini loh inovasi baru. Terlebih lagi di dalam pelayanan. Kita harus memiliki inovasi-inovasi baru. Jangan hanya monoton kayak gitu-gitu toh. Ayo, lansia yang saya bisa ngomong, mungkin direndahkan, mungkin ada satu kelemahanmu, maku ayangel, seperti itu, mungkin waduh suaranya gak karuan. Tapi kalau kita memberikan beda, kita akan berkenan, terlebih lagi berkenan kepada Tuhan. Itu yang penting. Jadi arti di cerita ini, ayo jangan takut memberikan hal-hal yang baru tentang kita dalam dunia pelayanan. Karena dalam dunia pelayanan itu tidak terukur sudah, tidak terbandingkan dengan yang lain-lainnya, nggak bisa. Seneng kok kalau kita melayani itu seneng. Saya sampai kadang sambil video saya lihat oma-oma nyanyi, kadang cuma 4 orang di gereja orang lain loh, tanpa persiapan loh, ya kan? Ada yang ayo nyanyi, cek no koyok kur ya, tangannya dilipat ditaruh di dada, ya seperti itu ya, kayak kur ya, orang sudah kayak niso, orang sudah kayak gini, orang sudah goyang-goyang, lu sudah. Mau malu? Enggak, saya enggak malu. Nah ini bentuk pelayanan lansia yang luar biasa. Nah saya rindu, ayo inovasi baru ini bukan hanya berupa tulisan, opo inovasi baru. Sampai-sampai seorang hamba Tuhan pun ngomong, ini lain, inovasi baru ini benar-benar bawa lansia ini berbeda. Ya, kita akan tentang ngomong-ngomongannya jelek-jelek di lansia, lansia pancet aja, pokok sediano konsumsi sembako selesai. Lawan itu semua, dengan apa? Inovasi baru. Ojo cuma menghakimi seperti itu aja, lagu lama itu. Tapi kita punya inovasi baru, tantang, ayo kesaksian. Makanya saya di sini selalu menekankan, ayo melayani. Tadi kesaksian melayani. Ayo berdoa, bergantian, melayani. Nah ini bedanya. Oke, firman hari ini cukup sekian, kiranya akan menjadi berkat buat semua. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar sebulan sekali dilakukan untuk suatu biar keren atau suatu persekutuan biar terlihat wah ada persekutuan kudus. Tapi di sini saya benar-benar membawa setiap jemaat untuk mengerti arti perjamuan kudus. Ini bukan ritual, ini bukan seakan-akan mungkin yang dari pandangan lain waduh biasa itu dilakukan. Tapi kalau kita mengingat tentang pengorbanannya Tuhan Yesus, pengorbanan yang sangat luar biasa yang dia lakukan sampai kita ada hari ini bentuk pengorbanan yang sangat luar biasa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Ayo. Ada yang belum menerima? Ya, saya rindu setiap perjamuan kudus benar-benar kita fokus, kita bawa hati dan iman kita. Biar apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkat benar-benar luar biasa buat diri kita. Agar kita ini benar-benar merasakan luar biasa. Terlebih lagi tentang pengorbanannya Tuhan Yesus. Saya rindu membawa hati, membawa iman ini benar-benar fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan gak sulit kok. Kita lihat wajah Tuhan, kita bukan bayangkan kalau kita sudah fokus, kita sudah pejamkan mata, sudah Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi.
Oke, mari kita angkat tangan di atas, kita angkat roti di atas kepala kita. Ayo kembali bawa hatimu, bawa imanmu, benar-benar fokus sama Tuhan. Kita nggak usah terfokus ke hal-hal lain, tapi benar-benar kita membawa roti, kita mau memperingati kedahsyatan yang luar biasa dari Tuhan, mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Benar-benar kita fokuskan. Kalau kita butuh pejamkan mata, itu lebih baik. Berarti kita benar-benar membawa hati dan iman kita kepada Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebelumnya saya akan berdoa buat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Ya Tuhan yang sangat luar biasa baik, Tuhan, kami mengerti kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu memperingati pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Dengan iman dan hati ini Tuhan, kami yakin Engkau ada hari ini Tuhan. Pengorbanan-Mu sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, kuduskan dan sucikan roti dan anggur yang ada di tangan kita, seperti Engkau menguduskan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Tuhan, Kau pakai juga hamba-Mu ini Tuhan, yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Mari kembali dengan iman percaya kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita, dengan hati dan iman kita, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur cawan di atas kepala kita. Kembali lagi dengan hati dan iman, dengan mata tertutup, dengan tetap fokus sama Tuhan, dengan merasakan kasih-Nya yang sangat luar biasa. Kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sejenak bawa hatimu, bawa imanmu, pengadakan wajahmu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan hadir hari ini. Mungkin yang hari ini mengalami pergumulan, saat ini, hari ini Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menolong. Mungkin yang hari ini mengalami kesesakan, mungkin hari ini mengalami pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya. Mungkin hari ini yang merasa Tuhan, aku sudah tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Apa yang aku lakukan ini seakan-akan kosong Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa imanmu. Jika hatimu tergerak, jika imanmu tergerak, ingin maju, silakan. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menolong. Tuhan akan melawat pribadi-pribadi yang membawa hatinya dan membawa imannya untuk melangkahkan kaki ke depan. Biar Roh Kudus yang menjamah pribadi lepas pribadi. Mari, silakan yang ingin didoakan, yang ingin menerima lawatan Roh Kudus, saya undang untuk maju ke depan. Saya akan berdoa. Kita sudah sepakat, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Terlebih kita sudah sepakat bahwa hari ini lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Yakini dengan penuh, yakini dengan penuh imanmu bahwa Tuhan akan melawat pribadi lepas pribadi.
Saya bukan mendoakan, tetapi kesepakatan hati untuk bersama-sama kita memohon sama Tuhan. Tuhan akan melawat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyempurnakan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat pribadi lepas pribadi hari ini. Dihindarkan dari segala penyakit yang menakutkan, dan terlebih ketenangan akan terjadi dalam diri Pak Iman, dan mujizat akan terjadi yang seperti sampai saat ini yang memang sudah rasakan. Terus minta sama Tuhan, terus minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berikan yang terbaik, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Lebih Tuhan saat ini Tuhan,
Haleluya. Terima kasih Yesus. Setiap hati, setiap iman kau mengerti Tuhan. Segala pergumulan pun kau mengerti Tuhan. Segala masalah kau juga mengerti Tuhan. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus kau akan selesaikan, kau akan sempurnakan Tuhan. Kau akan jalan keluar Tuhan. Seperti Tuhan berikan kau berikan suatu kebahagiaan luar biasa. Kau akan berikan yang terbaik. Kau akan berikan segala hal yang sempurna Tuhan. Selain Tuhan kau jagai, kau pelihara, kau berikan berkat yang luar biasa. Terlebih kau akan kau berikan suatu kebahagiaan sempurna. Ya, tetap membawa hati dan iman, kita akan berdoa. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Ya, saya akan berdoa buat semua. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu Tuhan, yang kiranya Tuhan akan menjadi rema buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Terlebih Tuhan untuk mewujudkan suatu perubahan Tuhan, untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan buat jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau berikan ketenangan, Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan mujizat yang luar biasa, Engkau turunkan pemulihan pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang telah menerima berkat firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Tante Rika. Saya undang untuk jemaat bagi berdiri. Kita pusatkan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan satu kemurahan yang besar bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah segala kesibukan kami Tuhan, Engkau masih memberikan kuasa-Mu, Engkau memberikan firman-Mu Tuhan, untuk menggugah hati kami Tuhan, supaya kami makin hari boleh makin mengerti akan kehendak-Mu, supaya satu kali kelak Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, benar-benar satu kali kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih belum dapat melakukan
firman-Mu Tuhan. Berilah kami kemurahan-Mu Tuhan. Berilah kami kemurahan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, kami lemah, kami penuh kekurangan, penuh kelemahan Tuhan. Tapi kalau kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami tahu Engkau Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang maha berdaulat Tuhan. Engkau bertata di atas segala puji-pujian kami. Ajarlah kami Tuhan setiap saat, setiap waktu memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, susah atau senang, penderitaan, kesakitan Tuhan, ajarlah kami Tuhan selalu mengucap syukur, selalu berdoa, selalu memuji nama-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau bertata di atas puji-pujian. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidupnya Tuhan, di mana dia berada Tuhan. Engkau penuhi hatinya kembali Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Berilah keluarganya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah di mana mereka berada, baik anak-anaknya, baik sekolahnya, baik pekerjaannya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadikan keluarga ini menjadi terang Tuhan di dalam kampung ini Tuhan, supaya banyak Tuhan orang-orang di sekitar sini boleh dimenangkan buat kerajaan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, inilah merupakan amanat agung yang harus kami lakukan Tuhan. Kami serahkan saat ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan, yang di mana-mana tempat Tuhan sedang menyampaikan firman-Mu. Marilah Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Urapilah mereka dengan kuasa-Mu yang dari surga, supaya mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Biarlah Tuhan Engkau memakai mereka Tuhan, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan buat kerajaan. Saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, siapapun yang menjadi presiden kami Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Urapilah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Berilah rasa takut akan Engkau Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan Tuhan, benar-benar mereka lakukan dengan satu ketulusan hati, guna kemakmuran bangsa dan negara kami. Baik yang Presiden kami, wakil presiden kami, dan yang lain-lain, pemimpin-pemimpin kami yang lainnya Tuhan. Bapak Menteri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mungkin gubernur juga Tuhan, wali kota, Bupati Tuhan, RT RW, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, berilah rasa takut akan Engkau, supaya setiap apa yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau mengetahui banyak bangsa kami yang menderita Tuhan, baik yang menderita kekurangan, yang menderita kesakitan Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka adalah umat-Mu Tuhan. Kalau kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan. Jamahlah mereka, berilah mereka kelepasan Tuhan, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan di mana kami berada Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Juga keluarga-keluarga kami Tuhan, yang kami kasihi, mungkin saat ini mereka sedang menderita Tuhan. Mereka sedang kekurangan Tuhan, sedang dalam kesakitan Tuhan, dalam kebingungan Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan menjamah mereka, supaya mereka mendapat satu kelepasan dari Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang lain-lain Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Banyak perkara yang kami pohonkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sebelum kami ucapkan, Engkau Allah kami yang maha tahu. Engkau mengetahui segala isi hati kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terutama Tuhan, ajarlah kami taat akan firman Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, kalau kami beribadah kepadamu, benar-benar merupakan satu perubahan dalam hidup kami, yang makin hari makin sesuai dengan kehendak-Mu, makin serupa dengan Engkau. Kami mohon semua doa kami yang penuh kekurangan dan kelemahan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya udah datang lagi untuk doa persembahan.
kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami bisa beribadah, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami percaya bukan kuat dan jaga kami, tapi semua akan anugerah kasih-Mu yang sudah memimpin setiap kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, diberkati senantiasa pelayanannya, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati keluarganya, Yuli dan ketiga anaknya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan tempat ini di dalam tangan-Mu, supaya tempat ini boleh menjadi berkat. Diberkati Tuhan, tempat ini banyak jiwa boleh dimenangkan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat keluarga di tempat ini yang sudah membuka tempat ini untuk kami bisa beribadah kepadamu. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga ini boleh Tuhan membawa setiap kami untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa berubah, untuk kami bisa memuliakan Engkau, untuk kami senantiasa memuji Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami, memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Oh Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah Tuhan, oh Tuhan akan memberi persembahan di tempat ini untuk Tuhan lebaran pekerjaan-Mu di GG ini ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu mengalir atas setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau beri dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom kembali. Saya akan berikan pengumuman ya. Nanti Rabu depan tetap ada ibadah, nanti dilayani nyusul ya, saya lupa ya karena terus sampai bulan Agustus nanti bergantian yang layani di tempat ini. Terus yang kedua, besok Minggu saya tidak ada pelayanan karena masa liburan ya, biasanya ada kesempatan sama keluarga. Nah nanti minggu depannya baru nanti ada kita ke Sidoarjo, kita melayani 2 gereja. Saya sudah membawakan berkat boneka buat anak-anak sekolah minggu.
kembali nanti yang rindu ikut melayani tetap caranya japri ya, biar tidak terjadi konflik atau perang dunia ya. Ya, jadi enak japri aja sudah. Jadi saya tahu itu yang kedua. Terus yang ketiga nanti tetap ada PD Kasih Filia. Tempoh hari diberikan pengumuman tanggal 19 tapi diganti tanggal 26 ya. Terus pembicaranya India juga ternyata tidak jadi, nanti dilayani sama pembicara dari Indonesia ya. Terus yang terakhir ke kami terutama Pastor Dewanto ya. Jadi Pastor Dewanto tidak bawa nama gereja, tidak bawa nama komunitas, tidak bawa namanya JIG ya, tapi dia punya hati mau mengadakan KKR ya. Ini pure dari beliau sendiri tanpa ada dukungan kanan kiri. Jadi saya hanya pelaksana, saya di bawah beliau untuk ngaturkan ya. Nanti kita lakukan itu tanggal 18 Juli hari Kamis jam 5 ya. Tempatnya di gedung Pol Gantang nanti ada habis ya, pokoknya ya nanti gampang. Nah ini yang perlu diingatkan lagi, kita tidak ada batas, siapapun yang mau datang tidak ada batas. Jadi nanti disediakan 700 kursi wakil ya. Kira-kira malah ngono nggak 700. Tapi saya punya cara, nanti setiap yang hadir ibadah ini nanti saya bagi kupon. Nah nanti bisa diberkatkan kepada rekan-rekannya ya, karena tidak berlaku buat 2 orang ya. Jadi satu dibuat, nanti misalnya satu saya kasih 5, tolong diberkatkan kepada orang yang kenal aja. Nah nanti nyambung ya. Jadi tidak ada undangan khusus, tapi kita ada undangan dari luar Malang, yaitu di desa kita ngundang. Kemarin ada kabar sampai 20 gereja ya. Kita punya keyakinan nanti benar-benar dipenuhi, benar-benar ada lawatan Roh Kudus yang luar biasa, ada kesembuhan ya, seperti kita pernah lakukan di Sitiharjo, di Pujiharjo ya, yang mungkin yang pernah ikut ya. Jadi benar-benar ada lawatan ya. Pengumumannya itu aja. Nanti jangan lupa setiap apa yang di-share di grup direspon, terutama seperti firman hari ini, ayo mulai memuji nama Tuhan. Ketik aja, tidak usah ketik, diomong aja ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya nambah sedikit ya, karena banyak jemaat yang baru. Di sini ketentuannya untuk air minum memang saya mengharapkan untuk bawa sendiri, bukan terdibukan, karena kita mengupayakan untuk meminimalkan sampah plastik. Biasanya memang kita sediakan, tapi beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan minum bawa sendiri. Nanti kalau misalnya kurang, saya ada galon bisa ngambil. Cuma hari ini memang saya sediakan teh, sekali waktu saya sediakan, kalau enggak setiap ibadah bawa sendiri. Maaf bukan apa, karena memang kampung saya ada teguran supaya tidak terlalu banyak sampah plastik. Oke ya, terima kasih. Ya oke, diambil imannya ya, bukan masalah tidak diberi merawah, bukan saya ambil banyu, enggak mau refill silakan ambil, kalau kurang nanti di kamar mandi, tapi tidak boleh. Ya seperti itu ya, jadi ngambil imannya. Oke, kita akhiri ibadah ini. Saya undang bagi berdiri, terus yang doa makan persiapan maju ke depan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
hari ini sekali lagi kita beribadah untuk mewujudkan suatu ibadah yang sejati. Yang utama, nomor satu, kita harus benar-benar ibadah dengan memuji nama Tuhan. Tadi sudah diberitakan bahwa memuji nama Tuhan kita akan berikan hal yang luar biasa Tuhan. Kiranya berkat firman hari ini dibawa pulang untuk jadi rema pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di ibadah hari ini Tuhan, buat lawatan-Mu yang sempurna Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan buat komunitas CIG Stokam hari ini Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau munculkan teladan-teladan yang dahsyat Tuhan bagi jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang membawa jemaat semakin memahami bahwa ingin jadi suatu kerinduan untuk mewujudkan suatu ibadah yang sejati dengan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk doa makannya dulu. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Bapak. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Wijaya. Wijaya selalu Tuhan lindungi, Tuhan selalu pakai biar lebih hari lebih